Kan ada lagunya tuh, Bu Yanti. Ya, Apa itu? belajar di waktu kecil, bagai mengukir di Di atas batu. Belajar sesudah dewasa, Wah, bagai laksana mengukir mengukir di di atas atas air. air. Waduh, luar Berarti biasa. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Hasutan Muam bersama Ibu Yanti. Lengkapnya siapa, Bu? Ibu Sugianti. Ibu Sugianti. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Sehat Pak ya? Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat Hasutan Muam, Ibu Sugianti, Ibu Yanti. dikenal dengan sebutan Ibu Yanti. Ini adalah seorang pendidik, seorang guru. Bu Yanti, saya panggil Bu Yanti ya. Iya. Mulai mengajar, mengabdi di dunia pendidikan sejak kapan itu? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tamat SMA itu tahun 1984. Saya langsung dipercaya mengajar TK, dan Iya. pada saat itu saya mengajar sambil kuliah. Saya ambil jurusan pendidikan guru TK. Kemudian 2 tahun kemudian saya ambil jurusan kursus pendidikan guru SD. Waktu itu masih ada, saya ambil juga SD. Nah, 20 tahun saya ngajar TK. 20 tahun. 20 tahun saya ngajar TK. Alhamdulillah. Tentunya kenal dong jiwa Iya. seorang anak itu seperti apa ya. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Karena tidak iya. semua orang itu Iya. bisa mendidik anak-anak. Iya, iya betul Betul Pak nggak? Ustadz. Iya, kita bisa mengajar tapi belum tentu bisa mendidik. Mendidik. Iya, Jadi betul. mengajar, mendidik Beda beda. dengan mendidik, beda Pak. Bisa Pak Ustadz. mengajar belum tentu Belum bisa mendidik. mendidik. Ya, kalau mengajar itu kan kita hanya ilmu yang kita terapkan. Tapi kalau kita mendidik itu bukan sekedar ilmu, tapi yang utama adalah akhlak budi pekertinya anak itu. Masya Allah. Iya, Jadi Pak Ustadz. harus ada ilmunya. Betul, insya Allah. Nah, saya dengar Bu Yanti juga PNS ya? Alhamdulillah, ketika saya 20 tahun ngajar TK, kemudian saya ngajar SD, saya SD kelas 1. Waktu itu saya di Muhammadiyah. Tahun 2016, alhamdulillah Allah perkenankan saya masuk PNS. 8 tahun saya masuk bisa PNS di kelas 1, dan saya katanya guru yang tidak pintar, karena Tidak pintar. kelas 1 maksudnya apa itu? Nggak naik kelas Pak Ustadz. Naik kelas. Iya. Jadi kelas 1 selalu di kelas 1. Kelas 1 sampai akhirnya saya PNS, gonta-ganti kepala sekolah, tetap di kelas 1 saya. Artinya kenapa seperti itu? Pensiun. Karena itu keberhasilan Bu Yanti. Tentunya kepala sekolah itu melihat satu keberhasilan, karena murid itu menurut saya memang dasarnya itu ada di kelas 1. Artinya awal itu di kelas 1. Dan disitulah dididik bagaimana murid itu, anak-anak itu bisa membaca. Di situ bagaimana anak bisa menulis, bahkan bisa menghitung. Artinya benar-benar dasar kan. Nah, disitulah Bu Yanti dipertahankan. Jadi di PNS itu mengabdi ke negara ini berapa tahun? 8 tahun Pak Ustadz. 8 tahun. Nah, saat ini apa? Sudah pensiun ya? Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Ketika saya masuk masa pensiun, Pak Ustadz Kiai Haji Mansur, siapa itu? Pak Ustadz sendiri, Ketua Yayasan Al-Holidiyah, mempercayakan saya untuk membuka TK Islam. Ya alhamdulillah saya dikasih peluang ya, karena jiwa saya, panggilan jiwa mendidik ya Pak Ustadz. Ya saya masih ini sekali ya. Artinya walaupun pensiun masyarakat masih membutuhkan Bu Yanti. Insya Allah, ya. Terutama di anak-anak, karena memang pendidikan sejak dini itu betul-betul betul Pak Ustadz. Betul. Karena saya sendiri terus terang, walaupun saya mengajar, tapi belum bisa mampu mengajar anak-anak, karena kan ada lagunya tuh Bu Yanti. Apa itu? Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa,
bagai laksana mengukir di atas air. Waduh, luar Berarti, biasa. Iya. Memang guru itu selain bisa mengajar, bisa menyanyi ya. Mau nggak mau Pak Ustadz. Mau nggak mau, apalagi Mau nggak mau. anak-anak. Iya, betul. Anak-anak TK ya. Tapi Sekarang sahabat asuhan Muam, bahwa Bu Yanti ini mengajar di yayasan, di pondok pesantren, di Al-Ghazaliyah, Yayasan Al-Holidiyah, mengajar TK-TK anak TK. Nah, karena penting diajarkan saat apa namanya usia dini. Dan emang itu betul-betul harus di ini yang tepat, istilahnya di lembaga yang tepat. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah lembaga pesantren Al-Ghazaliyah, Yayasan Al-Holidiyah ini berada di perumahan Bukit Warnasari Endah, Cilebut Timur, Sukaraja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memasukkan, ingin merasakan didikan Ibu Yanti, silakan daftarkan Bu Yanti ya. Selanjutnya Bu Yanti, karena tadi mengingat bahwa tidak mudah kita mengajar anak-anak itu, ada nggak cara atau apa namanya itu metode mengajar tentang anak, siapa tahu bisa menjadi tambahan pengalaman buat yang guru-guru yang masih muda-muda ya, yang mengajar di TK, PAUD atau TPA. Silakan. Iya, sebenarnya kalau mengajar yang orang bilang itu mengajar TK itu hanya tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, itu salah Pak. Salah ya? Sebenarnya salah sekali, sama sekali salah. Justru di TK itu, di PAUD itu ialah pendidikan yang paling utama, fondasi yang benar-benar harus kita terapkan sebaik-baiknya. Dan kunci kita mengajar anak TK, anak PAUD, anak usia dini itu satu, sabar. Kedua, ikhlas. Dan ketiga itu harus benar-benar menyayangi anak. Jadi kalau kita tidak dengan sabar menghadapi anak yang pola perilaku yang berbeda namanya juga anak-anak ya. Anak-anak, apalagi perkembangan sekarang ya Pak Ustadz ya. Kalau kita tidak sabar itu tidak akan mungkin jadi, berhasil. Bisa juga dikatakan kalau mengajar anak itu kapan bisa jadi anak, juga kapan bisa jadi orang tua. Iya, jadi bisa dua alam itu. Bisa betul Pak Ustadz. Jadi kita harus bisa ini pada saat tertentu kita mengajar ke anak, ya kita posisi kita guru. Nanti pada saat kita bermain itu jadi kita posisikan kita seperti temannya dia. Harus berubah benar-benar ketika anak lari-larian ya kita kadang-kadang ikut lari-larian. Jadi kayak artis, sabar. Jadi harus bisa acting. Iya, sabar. Terus harus tadi yang saya bilang itu ikhlas itu yang paling penting ya. Karena apapun dasar perbuatan kita yang kita lakukan, memang dasar utamanya adalah ikhlas. Insya Allah dengan rasa ikhlas, apa yang kita inginkan, insya Allah kita mendapatkannya. Dan apapun rintangannya, insya Allah bisa terlewati hanya dengan sabar dan ikhlas. Nah, terakhir nih Bu Yanti, apa imbauan buat anak-anak supaya tidak ada anak-anak terutama di perumahan kita nih, di apa namanya tuh, di tempat kita ada anak tidak mengaji, jangan sampai ada anak-anak apa namanya itu tidak sekolah, karena tadi bahwa usia dini itu merupakan dasar dari semua nanti masa depannya, kan begitu ya. Fondasi dasar Pak. Fondasi dasar. Jangan sampai karena terbentur namanya biaya. Memang guru itu juga perlu juga ya kan Bu Yanti, jangan ini juga ya kan, bahwa guru itu kan bukan malaikat, dia perlu minum aqua. Nah itu juga perlu apa sih namanya, perhatian juga, akan tetapi itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Kita selaku orang tua tidak menaruh anak kita di tempat pendidikan, betul nggak? Iya, betul Pak Ustadz. Jadi jangan menjadikan satu alasan, jangan menjadikan satu kendala atau hambatan kita membiarkan anak kita yang harusnya sudah istilahnya berada di
misalnya TK atau di kita tempat pengajian itu kita biarkan anak meluangkan waktunya begitu saja. Kita harus benar-benar sebagai orang tua, apalagi kita di tempat kita ini kan fasilitas alhamdulillah ya di yayasan Halal Kholijah itu udah ada pesantren, ada TK, ada ya Pak Ustadz, pengajian juga ada. Mari kita istilahnya berpacu buat istilahnya kebaikan ya Pak Ustadz ya. Orang tuanya semangat, anaknya diberi juga, semangat supaya nanti setelah besar menjadi orang yang berhasil. Tentunya sebagai orang tua itu adalah harapan kita semua. Sahabat Asutan Muam, mungkin ini saja pertemuan saya dengan Bu Yanti. Mudah-mudahan tadi apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan pengalaman ilmu buat kita semua. Demikian, terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.